mana sih yang kemarin? Yang ayat 54 sekarang. Oh, 54. Kemarin 52, 53 kan? Iya. Iya. Sekarang 54. Apa mau buang pinnya di mana ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Baik Bunda dan ayah yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada sahabat kita, jamaah kita yang hari ini kemudian Allah uji dengan sakit. Mudah-mudahan penyakit itu bagian dari penggugur dosa, ya, penebus kesalahan, sehingga menjadi ujian yang terbaik. Amin. Dan penyakit-penyakit yang ada, mudah-mudahan Allah angkat, sehingga yang hari ini sakit, Allah sembuhkan, Allah pulihkan kembali, sehingga bisa belajar bersama kita, bersama kita, bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijl fatubu ila bari'ikum anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa dan is tatkala atau ketika. Qala berkata Musa, Nabi Musa. Wa idh qala Musa, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata, li untuk kaum dia, li kaumi kepada kaumnya. Ya wahai kaumku, ya qaumi, wahai kaumku. Inna sesungguhnya kalian, zolamtum telah menzolimi, anfusa dirikum kalian, anfusakum diri kalian sendiri, bi dengan ittikhadi mengambil atau menjadikan kalian, ya, dengan kalian mengambil al-ijla anak sapi, patung anak sapi. Fa maka tubu
bertaubatlah. Tubu ila, ya, jadi bertobatlah kalian ila bari'ikum, kepada Tuhan kalian. Bari'i Tuhan, kum kalian. Bari'i pencipta, kum kalian. Fa maka uktulu, ya, bunuhlah, ya, kalian bunuhlah anfusakum, diri kalian, ya, zalikum, yang demikian itu maksudnya membunuh diri sendiri, khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian, ya, indah di sisi bari'ikum, ya, apa ini? Tuhan kalian, pencipta kalian. Fataba ala, maka Allah menerima taubat kum kalian. Nah, jadi itu bedanya. Kalau tubuh ada ilah, itu artinya bertaubatlah. Tapi kalau taba'ala, artinya menerima taubat. Gitu ya. Kalau tubuh ilah, itu artinya bertaubat. Kalau taba'ala, itu artinya menerima taubat. Inna sesungguhnya huwa dia, sesungguhnya dia benar-benar at-tawwabu, yang maha menerima taubat berkali-kali, ar-rahimu, yang maha pengasih. Ya. Gitu. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum Bapak-Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda Ros. Wa iz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Kapan Nabi Musa berkata kepada kaumnya? Ketika pulang dari yang 40 hari. 30 hari tambah 10 hari. Coba bayangkan 10 hari itu Pak. Ya. Interaksinya begitu sama Allah, tapi itu sudah 10 hari. 10 hari. Jadi ada orang yang puasa 40 hari, 30 harinya itu persiapan, 10 hari terakhirnya itu kemudian dia suluk. Ya. Apa suluk? 10 harinya itu dia berdiam diri, bersuluh di dalam diri. satu ruangan, kemudian dia mau berkata-kata kepada Allah seperti Nabi Musa. Maka ada yang menyebut namanya puasa Nabi Musa. Pakai 40 hari. Karena perintah 40 hari itu berada pada Nabi Musa. Setelah 10 hari berlalu, 30 hari ditambah 10 hari. Habis itu Nabi Musa pulang. Yang tadinya selama 10 hari digantiin sama Harun. Nabi Daud. Harun. Digantiin sama Nabi Harun. Oh ya, Nabi Harun. Saudaranya. Ya, Nabi Harun. Nah, Run, gantiin aku ya. Kayak gitu. Ya. Jadi gantiinlah tuh sama Nabi Harun. Ternyata Nabi Harun enggak. Ini membuktikan bahwa kaum Bani Israel itu, Masya Allah. Luar biasa. Bandel. Wah, kalau masih menghadapin
peserta Yasin mah yang belum hafal-hafal nggak apa-apa. Aduh, itu coba kecil banget. Cobaan buat Ustadz Irfan. Itu kecil banget kalau belum hafal mah. Ya. Kalau cuma belum hafal ciri-ciri Marfuun. belum hafal ciri marfu, itu kecil banget. Nabi Musa ini ya udah bukan tahapan itu lagi. Udah tinggi. Tahapannya apa? Ya kan? Buat Tuhan sendiri mereka. Iya. Ya? Buat Tuhan tandingan. Jadi Bani Israel itu buat Tuhan tandingan. Ya, buat Tuhan tandingan. Apakah kemudian setelah itu Allah diam-diam saja? Allah tetap memaafkan, Masya Allah. Kemarin yang kita katakan, kita dimaafkan untuk mengulangi kembali. Kalau di sana pada zaman dahulu itu ya dimaafkan supaya bersyukur. Jadi sebenarnya kalau kita diberi ampunan ya itu sebenarnya apa? Harus bersyukur. Ini enggak. Kita dikasih ampunan, kita mau kapan gua balas ya? Ceritanya mau balas dendam. Nah, jadi ketika kemudian Nabi Musa kembali lagi kepada kaumnya, Nabi Musa mengatakan, ya kaum, wahai kaum, ini menunjukkan bahwa Nabi Musa itu benar-benar menjaga amanah. Sejelek-jeleknya kaumnya, dia tetap mengatakan ya kaumi. Pertanyaannya, apakah kemudian kita ketika orang tua kita dulu kayak gitu tuh kalau lagi mau muhasabah sama mahasiswa itu kita apakah ketika orang tua kita sudah mulai mengkerut wajahnya, sudah mulai mengkerut dahinya, sudah mulai mengkerut kulitnya, apakah kita masih mengakui dia adalah orang tua kita? Apakah kemudian saat orang tua kita sudah bau balsem ke sana kemari, cium kepala bau balsem, cium kaki bau balsem, dan cium kaki bau balsem. Baunya kayak putih. Bahwa dia adalah ibu kita. Jadi kita kalau ngasih muhasabah sama mahasiswa ya sekarang udah nggak pernah ngisi lagi di training mahasiswa ya kan. Nah, jadi kita selalu mengatakan begitu. Ini bukti bahwa Nabi Musa itu sangat setia kepada kaumnya. Ini juga membuktikan bahwa Nabi Musa sebagai pendidik, dia tidak pernah lari dari muridnya. Tanggung jawabnya. Ya. Begitu hebatnya tanggung jawab seorang Nabi Musa. Sejelek apapun kaumnya, dia tetap mengakui bahwa itu adalah kaumnya. Kaumi. Ya, maka disebutlah dengan ya kaumi. Ya, kira-kira ya. Kalau kemudian suami kita udah mulai kena serangan stroke, udah nggak udah nggak bisa gerak lagi, nggak produktif lagi. Atau istri kita kemudian udah di atas kasur saja, atau kemudian istri kita sakit atau suami kita sakit, pernah nggak kita menyebutnya wahai suami ya?
wahai istriku sayang, pada saat posisi yang dia lemah. Lemah. Letih. Karena ketahuilah bahwa ya semangat seorang pasangan itu obat pertama Iya, untuk kesembuhan untuk pasangannya. kesembuhan. Penyakit apapun yang menimpa pada diri kita, obat pertamanya itu adalah orang terdekat. Orang terdekat. Ya, terutama pertama teman Teman tidur. Gimana kalau teman tidurnya ada 4? Ya 4-4-nya harus aku. Banyak sekali. 4-4-nya harus aku. Gitu. Kalau nggak akur, bikin Kalau nggak akur itu masalah itu Bun Hani. Ya. Tambah penyakit. Bukan menyembuhkan, itu tambah penyakit. Tadinya itu sakit pilek, ya kan? Langsung tambah pilek, tambah jantung. Gitu. Jadi memang obat pertama ya bagi orang-orang yang sakit itu adalah orang yang paling dekat. Ya. Siapa orang-orang yang paling dekat? Pertama adalah pasangan. Kedua adalah ibu dan ayah. Ketiga adalah ayah mertua, ibu mertua. Keempat adalah guru spiritual. Kalau bahasa sekarang ini yang kemudian disebut guru spiritual. Gitu. Bukan guru Yasir, bukan. Guru Mama Krista. Nah, jadi itu obat pertama. Jadi siapapun yang ada di sakit di antara kita, obat pertamanya adalah siapa yang paling dekat. Pasangan. Kalau kemudian ada orang yang kemudian dia pingsan, dia nggak sadar, datangkanlah orang yang paling dekat. Karena biasanya bau badan orang yang paling dekat itu membuat Obat. Buat obat. Aduh, saya lupa bahasa ilmiahnya. Tapi itu memberikan efek pada dia. Sugesti. Gitu. Umpamanya dia punya bantal yang disenengin, udah 2 tahun nggak dicuci-cuci. Gitu. Umpama. Gitu ya. Karena memang baunya itu yang disenengin. Sama, kita dulu itu ibu kita itu ketiaknya bau, tapi nyumpel ke ketiak. Nyumpel. Nyumpel itu apa tuh? Gusel-gusel itu apa namanya? Gitu ya. Anak mami. Nah, anak mami katanya. Karena memang itu yang dicari. Itu yang paling dekat. Jadi bohong kalau pasangan itu tidak merubah pasangannya, itu bohong. Pasangan itu tidak mempengaruhi pasangannya, itu bohong. Ya. Kalau kemudian mau deketin presiden, jangan dari partainya. Tanya saingannya. Iya. Tapi dari istrinya. Tapi jangan dipacarin juga istrinya, tembak. Iya kan? Marah presidennya. Gitu. Nah, jadi begitu sangat dekatnya, begitu sangat hangatnya Nabi Musa kepada kaumnya. Seburuk apapun kaumnya, dia tetap mengatakan, ya kaumi. Itu bukti bahwa begitu mulianya Nabi Musa kepada kaumnya yang bandel. Biasanya murid yang bandel yang paling disayang. Paling diingat bentar. Paling bandel yang akan diingat. Coba dulu kita sekolah. Yang tengah-tengah aja, yang rankingnya 15 ke atas.
itu nggak diingat guru tuh. Nggak diingat. Yang diingat itu ranking 1 sama ranking 45. Itu yang paling diingat. Ya. Muridnya cuma 39, dia rankingnya 45. Ya Allah. Nah, dia yang paling diingat. Dia yang paling diingat. Nah, ini membuktikan bahwa ya saking mulianya Nabi Musa sampai dia mengatakan, ya kaumi, wahai kaumku. Apa kata Nabi Musa kepada kaumnya? Ya, innakum zolamtum ya anfusakum. Sesungguhnya perilaku kalian ini adalah perilaku yang sudah menjolimi diri kalian sendiri. Diri kalian sendiri. Apa yang membuat kalian zolim? Karena kalian sudah menjadikan patung anak sapi ini menjadi sesembahan. Kalian ini udah zolim loh. Kalian ini udah zolim. Bukan dipukulin, bukan. Ya, bukan ditonjokin, bukan. Ya, bukan dimarahin, bukan. Dikasih tahu. Maka pakai katanya adalah kata innakum. Itu namanya jumlah ismiyah yang bentuknya adalah bentuk khobariyah. Menyampaikan kabar. Bukan perintah. Ya, bukan perintah. Jadi terkadang kita juga seharusnya begitu. Ketemu kepada anak-anak kita, jangan perintahnya dulu yang diutamakan. Dek, kamu begini. Ya, nak, kamu harus begini. Kamu harus jadi ini. Enggak. Ya, kasih kabar sama dia bahwa, nak, itu orang kalau sekolah itu jadi pintar. Belajar ini, dia akan mengetahui ini. Ya, belajar yasir, dia sudah ngerti nahu sorob. Jangan ngaku belajar nahu sorob, enggak gitu. Tapi kok bisa i'rob? Iya, belajar yasir. Lah yasir itu isinya nahu sorob. Gitu. Ditanya, belajar nahu sorob di mana? Enggak pernah belajar, demi Allah enggak pernah belajar. Nah, terus bisa i'rob dari mana? Belajar yasir. Lah, metode yasir ini isinya adalah nahu sorob. Belajar tajwid di mana? Kok kemudian bacaannya bagus? Demi Allah, saya nggak pernah belajar tajwid. Lah, terus belajar apa? Belajar tahsin. Lah, tahsin itu ilmu tajwid. Tahsin itu ilmu tajwid. Gitu. Nah, jadi begitu hebatnya Nabi Musa ini, dia memberi kabar. Innakum zolamtum anfusakum bittikhazikum al-ijla. Fatubu ila bari'ikum. Ya. Fatubu ila bari'ikum. Artinya apa? Artinya adalah ya, bertobatlah kalian kepada pencipta kalian. Kenapa di sini pakai kata pencipta kalian? Karena al-ijla yang mereka sembah itu adalah ciptaan mereka sendiri. Jadi dibalik logikanya. Bukan kepada Rob kalian, tapi kepada bari'ikum. Ngerti kan kenapa pakai kata bari'ikum kan? Bukan pakai kata Robbikum kan? Karena al-ijla itu adalah si Samir yang buat. Yang diciptakan oleh mereka. Artinya yang membuat adalah mereka sendiri. Gitu. Maka disebut di sini adalah fatubu ila bari'ikum. Inilah fungsi kenapa kita harus belajar kaidah bahasa Arab itu. Kenapa dia memakai kata bari'i, bukan kata roh. Nah, bisa dipahamin ya. Jadi fatubu ila bari'ikum, maka
bertobatlah kalian kepada pencipta kalian. Kalian Sebab al-ijla itu bukan pencipta kalian. Al-ijla itu kalian ciptakan. Kalian yang buat. Berarti bukan bertaubatnya, bukan minta taubatnya sama si ijla. Gitu, logikanya begitu tuh masuk Allah tuh. Iya. Jangan sama si ijla, tapi si Barila. Tapi si Bari. Mereka kan akan tanya, Bari itu siapa ya? Gitu. Bukan Ustaz Bari, bukan. Bertobat kepada Ustaz Bari ya, bukan. Fatubu ila bari'ikum. Pada Kenapa? Kemudian di sini pakai kata bari. Bari. Ini artinya begini, Bun. Nabi Musa itu, ya, kalau menurut Bunda nih, kira-kira Nabi Musa itu jengkel nggak sih lihat kaumnya begitu? Oh, sangat kecewa. Ya kan? Jengkel banget tuh. Pasti jengkel, punya sifat manusiawi lah. Gitu ya. Tapi kemudian Nabi Musa apa yang dilakukan? Ngasih kabar, kalian ini loh, kalau begini ini salah. Sudah karena kalian salah, ayo bertobat, ayo bertobat. Masih diberikan arah. Sebab yang diberikan kepada Nabi Musa itu adalah Alkitab wal Furqan. Ya, sehingga apa? Tidak akan Nabi Musa itu memukul mereka, tidak akan Nabi Musa itu menghardik mereka. Karena Nabi Musa itu diberikan Alkitab wal Furqan sebagai petunjuk. Ya. Sehingga yang keluar dari Nabi Musa adalah apa? Petunjuk semuanya. Begitu memang. Kalau mau jadi orang tua itu memang begitu. Sabar. Tidak boleh kemudian menjadi orang tua menyalah-nyalahkan. Yang penting orang tua itu harus tetap mengasih solusi. Maka saya senang sama orang tua. Sebab apa? Selalu dapat solusi. Karena menjadi orang tua itu. Yang diharapkan sama anak-anak adalah solusi. Solusi, iya. Permasalahannya. Ya. Tapi banyak orang tua yang tidak bisa mendengar, banyak. Bukan karena budak, bukan. Ya. Bodoh. Iya. Bukan karena budak, bukan. Tapi karena apa? Karena masih ada ego. Aku ini orang tua. Aku ini orang tua. Ya, hormati orang tua. Enggak. Kita harus posisikan diri kita menjadi orang tua adalah orang tua yang memberi gambaran dan mengasih solusi. Seharusnya petinggi-petinggi negara kita itu begitu kepada kaum milenial. Ya. Kok kemudian kaum milenialnya diunjuk-unjukkan seakan-akan yang tua pengen jadi muda lah. Seharusnya adalah begini loh keadaannya. Ya. Maka yang harus kita siapkan ini untuk menghadapi beberapa tahun yang akan datang. Ini loh tantangannya. Pendidikan kita ini udah nggak pakai offline pun nggak apa-apa. Tapi gimana caranya merancang ya pendidikan yang online tapi kualitasnya yang luar biasa. Nah, iya. Seharusnya sekarang itu berpikirannya seperti itu. Bukan berantem, COVID naik, sekolah tutup. Iya. Ya, COVID naik, sekolah tutup. Marah di situ-situ aja. Malah ditutup. Ya, seharusnya kemudian mencari solusi dengan seperti ini. Kira-kira pembelajaran seperti apa? Yang paling tepat. Kurikulumnya memang harus dipadatkan. Gitu. Dan orang tua juga harus mendapat pendidikan. Bagaimana kemudian
menangani karakter-karakter kita di rumah. Dan seharusnya pendidikan-pendidikan juga itu diberikan kepada orang tua, terutama pendidikan psikologi. Berapa banyak kemudian pandemi ini membuat orang jadi cerai. Iya. Gara-gara bangun tidur, lihat dia. Ya, mau makan, lihat dia. Mau tidur lagi, lihat dia. Bangun tidur, lihat dia. Bosen dia aja. 4L, Pak. Apa, Bun? 4L. 4L ya kan? 4L. Lu Lu lagi. Gitu ya Lu kan? lagi. Nah, itu apa? Akhirnya apa? Memutuskan perpisahan. Biasanya istrinya kerja, suaminya kerja, ketemunya malam, udah capek tidur, nggak jadi berantem. Istrinya habis subuh, kemudian sudah siap-siap mau pergi ke kantor. Suaminya juga begitu. Ya, sampai kantor capek, pulang, sampai rumah capek, makan, setelah itu tidur. Jadi nggak berantem. Tiba di rumah kemudian bertemu terus, muncul bosan. Muncul bosan, akhirnya cerai terjadi. Berarti apa? Ada komunikasi yang salah. Sehingga orang tua harus diberikan pendidikan tentang bagaimana perkembangan anak. Gitu. Bagaimana punya cara pandang yang sama terhadap sekolah. Gitu. Sebab kita menitipkan anak kita di sekolah itu dengan harapan bahwa sekolah itu menggantikan kita karena kita tidak punya kemampuan untuk mengajari isi kepalanya. Ya, akhlaknya. Sehingga kita membutuhkan orang-orang yang berpendidikan untuk mendidik itu. Gitu. Sehingga ada jalinan komunikasi yang baik antara guru dan orang tua. Sebab yang dididiklah adalah anak kita. Kemudian dilanjutkan faktulu anfusakum. Faktulu. Bunuh. Nah, kalau kayak gitu dah bunuh aja diri kalian. Bunuh diri dah. Kalau kalian sudah nggak mau ya bertobat karena kalian ini sudah melakukan kemusyrikan, itulah bahasanya kurang lebih baik bunuh diri lah, bunuh diri. Ya. Kalian bunuh saja diri kalian. Nggak ada gunanya. Itulah kurang lebih tuh bahasa premannya ya. Bahasa preman. Zalikum khairul lakum. Yang demikian itu lebih baik untuk kalian. Tapi ada juga yang mengatakan faktulu anfusakum, artinya udah bunuh egomu. Nah, gitu tuh. Iya. Bahasa halusnya begitu tuh. Bunuh egomu, jangan sembah lagi itu. Maksudnya gini, udah salah jangan ngotot gitu. Iya. Udah salah jangan ngeyel. Gitu tuh, kurang lebih gitu bahasa halusnya. Jadi yang dibunuh dirinya apa egonya tuh, Ustaz? Gimana? Yang dibunuh dirinya apa egonya? Yang dibunuh itu nafsunya tuh, maka anfusa itu kan. Sehingga terjemahannya adalah ya, kalau terjemahan katanya bunuhlah diri kalian sendiri. Tapi kalau saya kemudian menerjemahkan bunuhlah keegoan yang ada dalam diri kamu itu. Jangan merasa bahwa menyembah al-ijla itu suatu kebenaran. Ya, udah egonya turunin. Gitu. Kan pada saat itu gimana ya? Kalau kita mau bayangkan kejadian itu, kira-kira begini, Nabi Musa ditanya-tanya tentang Tuhan, nggak datang-datang nih, gitu kan? Akhirnya kaumnya itu buat Tuhan sendiri gitu kan. Jadi kan euforianya tinggi tuh. Udah sekarang kita udah punya Tuhan nih, ayo nyembah kayak gitu tuh, kurang lebih gitu tuh.
Petinggi-petinggi kelompoknya, ketua-ketua kelompoknya gitu ya. Ketua kelasnya, apa kayak gitu ya. Gitu. Ketua kelasnya itu nyuruhin teman-temannya, udah ayo sembah al-ijlah itu, ayo. Begitu. Maka disebutkan faktulu anfusakum. Coba kalian bunuh tuh keinginan ego kalian tuh, bunuh coba. Matikan tuh keinginan ego kalian. Dalikum khairul lakum. Ya, yang demikian itu baik untuk kalian di sisi Tuhan kalian. Artinya bertobat kepada Allah, ya, bertobat kepada Allah. Kemudian cara tobatnya apa? Ngilangin ego, Pak. Pada akhirnya menyerahkan diri pada Allah. Kita pernah melakukan kesalahan tidak? Hah? Kita pernah melakukan kesalahan? Jawabannya sering banget. Nah, sehingga sering itu udah tobatlah kembali kepada Allah. Ya udah terimalah. Kalau Allah mau hukum ya hukum. Ridho aja kalau memang Allah mau hukum. Kalau kemudian Allah kasih kita ini sakit, kemudian sakit itu adalah hukuman pada kita karena kesalahan-kesalahan kita yang lalu, sudah kita pasrahkan kepada Allah. Aku terima ya Allah musibah ini. Ya, kalau kemudian umpamanya Allah mengambil harta kita semua, ya, kemudian kita tinggal mengatakan, ya Allah, kalau ini menjadi hukuman, kami terima hukuman ini. Kembalikan lagi kepada Allah. Itu. Yang demikian itu mengembalikan segalanya kepada Allah itu adalah sesuatu yang baik di sisi Allah. Di sisi pencipta kalian. Fataba alaikum. Kalau kalian bertaubat kepada Allah dan pasrah kepada Allah, pasti Allah terima. Menerima taubat kalian. Kayak gitu. Coba cara menyemangatinya Nabi Musa itu luar biasa. Pertama, dikasih tahu kesalahannya. Kedua, dikasih tahu solusinya. Ya, kemudian disemangatin. Kalau kamu lakukan ini, pasti dapatnya ini. Itu urutan ayatnya itu begitu tuh. Dikasih tahu masalahnya, ya. Setelah dikasih tahu masalahnya, dikasih tahu solusinya. Setelah dikasih tahu solusinya, disemangatin supaya solusi itu dilakukan. Ya. Seharusnya kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita pun harusnya begitu tuh. Kasih dulu masalahnya apa, kemudian solusinya seperti apa, kemudian ya kasih semangat supaya solusi itu dilakukan. Kamu nak kayaknya bagusan deh jualan bakso. Ya. Jualan bakso. Habis itu kemudian ngomongnya aja jualan bakso, nggak dibeliin gerobak, nggak diajarin buat baksonya kayak mana, ya. Seharusnya kamu ini seharusnya dagang bakso. Nah, coba sini ke rumah, begini cara buat baksonya. Setelah itu kasih gerobaknya. Kira-kira anak itu akan jalanin nggak? Akan jalani. Ini enggak. Seharusnya kamu masuk di Kementerian Keuangan, tapi nggak dikasih tahu cara daftarnya gimana, cara apanya gimana, ya itu juga nggak tepat. Jadi memang jadi orang tua itu kalau dihitung materi pasti rugi, tapi memang itulah nasib jadi orang tua, ya, membeberkan masalah, mengasih solusi, kemudian mengasih bekal supaya kemudian solusi yang kita tawarkan itu dilaksanakan. Maka banyak orang yang kemudian ngambilnya sepele. Wah udah nggak ngasih duit, diam. Begitu katanya.
Ya kan? Udah orang nggak ngeluarin duit yang diem. Itu kan kasar yang begitu. Seakan-akan semua solusinya itu kalau pakai duit, duit. pakai duit. Maka harus ngasih solusi dan ngasih semangat agar solusi itu dijalankan. Baru terakhir ditutuplah kemudian innahu huwat tawwab. Sesungguhnya Allah itu Allah benar-benar menerima taubat kalian walaupun kalian berkali-kali melakukan kesalahan. Walaupun kalian berkali-kali melakukan taubat kepada Allah. Ya, pasti Allah tetap memaafkan, menerima taubat. Hari ini taubat kepada Allah, besok ngelakuin lagi. Iya. Taubat lagi, besok ngelakuin lagi, taubat lagi. Allah terima nggak? Terima. Tetap diterima. Allah tawwabun, di atas waw ini ada tasydid. Artinya kalau begitu menerima taubatnya nggak sekali. Kita dikasih itu nggak sekali, tapi kita diberikannya berkali-kali. Jadi Allah menerima taubatnya nggak sekali, tapi berkali-kali. Baru kemudian Ar-Rahim. Tutup dengan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Maha Penyayang. Jadi saya mau katakan kepada Bunda semua, begitu berharganya lah apabila keimanan itu ada dalam diri kita. Iya. Ya, mudah-mudahan yang kita lakukan ini semata-mata adalah menjaga iman kita kepada Allah. Ya, jangan sempat kemudian musibah yang datang kepada kita itu membuat kita jadi kufur kepada Allah. Ya, jangan juga kemudian perselisihan di antara kita dan sahabat kita atau anak kita itu menjauhkan kita dari Allah. Kalau memang gara-gara suatu hal kita harus dijauhi anak kita harus dijauhi oleh teman-teman kita. Tapi jangan sempat Allah jauh dari kita. Kalau kemudian dijauhi sama pasangan kita, dijauhi sama teman-teman kita, kita belajar dari Nabi Ayub. Iya. Ya, kita belajar dari Nabi Ayub. Gitu. Kalau kemudian hanya teman-teman yang menjauhi kita, Nabi Ayub istrinya. Ya. Saya juga usaha istri saya jauhin saya, gitu kan. Kayak gitu. Nabi Ayub lebih parah. Gitu. Jadi kita belajarnya kepada Nabi Ayub. Baru terakhir disebut Ar-Rahim. Sangat mulianya Allah itu. Sudah memaafkan, habis itu mengasih rahmat. Ya. Sudah memaafkan, ngasih maaf. Begitu orang tua nih, maafin anaknya yang salah, habis itu pulang dikasih ongkos. Itu bukti rohim namanya. Ya. Anaknya datang ke rumah, minta maaf, bla 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 bla. Habis itu nangis-nangis tuh maknya sama anaknya. Habis itu kemudian pulang anaknya, cucunya dikasih duit. Kemudian anaknya dikasih beras, dikasih rengginang, dikasih apa lagi ya, sambal, tempe, pete gitu ya, pulang gitu. Itu bukti rahim. Jadi sebenarnya Bunda, saya harus katakan begini kepada bunda-bunda semua. Bersihkan hati, jauhkan penyakit hati. Ketika itu semua sudah jauh, pasti sifat Allah itu berada semayam di dalam hati Bunda. Saya ulang ya. Bersihkan hati, bersihkan penyakit-penyakit hati. Ya, insya Allah setelah bersih itu semua, sifat Allah itu pasti akan bersemayam pada Bunda. Itulah kenapa kemudian dikatakan ridha Allah berada pada ridha orang tua. Baik Bunda, hari ini insya Allah tidak ada yang menerjemahkan, cuma mendengarkan penjelasan satu ayat ini. Ya,
Gimana Bunda Dia? Nggak dengar karena di-mute. Ustaz, ini rekamannya di-upload di YouTube nggak, Ustaz? Kayaknya nggak saya rekam, nggak saya upload. Mereka kalau kita di-share, Ustaz. Boleh, saya share nanti Ini yang kan- khusus ya. Banyak, soalnya bisa di-share ke anak, bisa di-share ke saudara gitu. Boleh nggak? Boleh, Bun. Oh iya, makasih Ustaz. Nah, jadi maksud saya tadi ya, ayo bersihkan hati kita, ya, Ya. bersihkan semua penyakit hati dalam diri kita. Insya Allah sifat Allah itu akan hadir dalam diri. Ya, karena apa? Yang pintar menyimpan itu adalah ibu-ibu. Ya, yang pintar menyimpan itu adalah ibu. Kalau bapak mah sedikit senggol langsung sikut, gitu kan? Pantang disenggol kalau bapak-bapak. Tapi kalau ibu-ibu yang pintar menyimpan semua masalah, menyimpan semua keadaan, ya, itu yang pintar cuman ibu-ibu. Menyimpan dan mencari. Ya, menyimpan dan mencari. Mencari. Kayaknya Pak Kus curcol deh, Pak Kus. Makanya jangan suka disimpan-simpan, Pak. Gitu. Ya, mudah-mudahan kemudian maksud Pak Kus tadi itu pintar mencari lipatan duit dimanapun yang disembunyikan. Iya, benar itu maksudnya tuh, Pak. Ditaruh di peci, ketemu. Gitu kan. Ditaruh di gulungan-gulungan sarung, ketemu. Gitu ya. Pintar mencari. Ketemu. Ustaz, Gimana Bunda Dia? pengalamannya Ustaz. Biasanya nenek-nenek yang udah tua itu. Kan nggak suka nyuruh. Jadi saya berharap ayo, nah memang sih terkesan pembelajaran kita itu terjemah Quran tuh kayaknya tidak ada manfaatnya karena hanya untuk menerjemahkan perkataan. Tapi dan percayalah bahwa setiap kita buka Quran, setiap kita tadarusan Al-Quran, Allah langsung hadir untuk mengajari kita. Amin. Maka tidak mungkin kemudian ada orang yang interaksinya dengan Quran kemudian dihukum dengan kesetrukan. Iya. Itu tidak mungkin. Karena apa? Otaknya langsung on terus. Ya, nggak akan stres dia. Karena apa? Allah selalu bersama kita. Maka harapan saya tetaplah kita ngaji begini. Tidak apa-apa yang hadir 3 orang kita jabanin. Ya. Yang datang orang kita jabanin. Yang datang 10 orang kita jabanin. Yang penting banyak nih, 15 dalam orang. ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah Allahumma bihamdika la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Bunda. Terima kasih semuanya teman-teman. Bujur Tini. Iya, Bunda Dia. Apa kabar? Baik. Ini belum ditutup? Ya, yuk saya tutup ya.